Selamat malam teman-teman sekalian dan selamat malam Pak Hidayatul. Perkenalkan, nama saya Yonatan Sinaga dengan NIM 1957302. Saya akan mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu tentang sistem distributif. Di sini ada 4 yang mau saya bahas. Pertama, ada apa sistem terdistribusi itu. Kedua, mengapa menggunakan itu. Ketiga, contoh distributed system. Dan yang keempat, karakteristik umum. Nah, di sini data. Jika data harus ada dalam beberapa komputer untuk dikelola secara bersama, kepemilikan. Data yang memiliki pola karakteristik kepemilikan yang sama didistribusikan. Yang kedua ada komputasi. Aplikasi menggunakan sistem paralelisme prosesor ganda dan fitur tertentu. Lalu ada skalabilitas dan heterogenitas sistem terdistribusi. Penggunaannya, jika seorang berkomunikasi dengan berinteraksi melalui aplikasi atau shared object. Nah, di sini kita bisa melihat macam-macam sejarah sistem terdistribusi. Di sini ada ya di tahun 1940, ada 1960, 1970. Ini masing-masing semua punya sejarahnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa itu sistem terdistribusi? Satu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan cara saling bertukar pesan. Ada 5 poinnya. Pertama, komputer-komputer saling berindependen, memiliki memori dan prosesor sendiri. Yang kedua, dihubungkan dalam jaringan komputer, yaitu ada LAN dan WAN. Yang ketiga, terlihat sebagai satu kesatuan. Yang keempat, komputasi terintegrasi. Yang kelima, dapat diterapkan pada middleware atau Tannenbaum. Apa itu sistem terdistribusi? Yang pertama, sebuah kumpulan komponen-komponen yang dijalankan pada komputer yang berbeda. Interaksi ini dapat dicapai dengan menggunakan jaringan komputer. Nah, yang kedua, sebuah sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan komputer otonom, terhubung melalui jaringan dan sistem operasi terdistribusi perangkat lunak, yang memungkinkan komputer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk berbagi sumber daya sistem, sehingga pengguna merasakan sistem sebagai komputer. Fasilitas komputasi terintegrasi. Nah, di sini kita lihat nih bagian non-otonom. Bagian otonom itu sistem ini memiliki kontrol penuh. Yang kedua ada homogen, dibangun dengan menggunakan teknologi yang sama, misalnya bahasa pemrograman yang sama dan compiler untuk semua bagian. Lalu yang ketiga, komponen shared, digunakan oleh semua pengguna setiap saat. Semua sumber daya yang dapat diakses. Software berjalan dalam satu proses tunggal. Sistem point of control. Nah, di sini ada single point of failure atau SPOF. Baik mereka bekerja atau mereka tidak bekerja. Nah, di sini ada contoh gambarnya single point of failure. Ini ada router dan ini ada komputer-komputernya. Nah, kita lanjut. Distributed system karakteristik. Nah, di sini ada beberapa poin nih. Beberapa komponen otonom, heterogen, komponen tidak dimiliki oleh semua pengguna, sumber daya tidak dapat diakses, software berjalan dalam proses konkuren pada prosesor yang berbeda. Beberapa tempat untuk melakukan kontrol, beberapa tempat untuk kegagalan atau toleran. Dalam sistem terdistribusi, ada beberapa komponen yang dapat didekomposisi lebih lanjut. Nah, di sini komponen-komponen ini bersifat otonom, seperti yang di atas nih tadi. Mana?
yaitu memiliki kontrol penuh atas bagian mereka setiap saat. Komponen harus menyediakan interface untuk dapat digunakan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada komponen yang digunakan oleh hanya beberapa pengguna, tapi tidak digunakan oleh orang lain. Hal ini menguntungkan memiliki komponen ini karena berada pada mesin lokal saja. Nah, di sini kita ada 3 poin lagi nih. Yang pertama, sebuah sistem terdistribusi berjalan dalam beberapa proses. Proses ini biasanya tidak dijalankan pada prosesor yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar proses melibatkan komunikasi dengan komputer lain melalui jaringan. Berbagai tingkat abstraksi atau menganugerahkan model referensi ISO atau OSI yang terlibat dalam komunikasi ini. Yang kedua, ada beberapa titik kontrol, tapi tidak benar-benar independen. Komponen harus memperhitungkan bahwa mereka sedang digunakan oleh komponen lain dan harus bereaksi dengan baik terhadap pemerintahan. Ada beberapa poin kegagalan dalam sistem terdistribusi. Sistem ini memungkinkan gagal karena komponen dari sistem telah gagal. Hal ini juga dapat gagal jika jaringan telah rusak. Hal ini juga dapat gagal jika beban pada komponen begitu tinggi sehingga tidak merespon dalam jangkauan yang wajar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa model of distributed system. Di sini ada networknya, di sini ada komponen-komponennya seperti middleware, network operating system, hardware. Ada host 1, ada host. Nah, yang kedua, example of distributed system. Di sini ada local area network, database management system, automatic teller matching network, dan World Wide Web. Nah, ini ada gambar local area network. Inilah contoh gambar local area networknya. Bisa dilihat. Local area network. Kita lanjut. Sebuah jaringan area lokal terdiri dari sejumlah komputer yang berbeda. Workstation and komputer pribadi memberikan front end untuk pengguna jaringan. Server yang berbeda memberikan layanan bersama. Satu atau beberapa file server jaringan menyediakan layanan penyimpanan data. Lalu setiap workstation dan PC selanjutnya menyimpan file pada disk dikelola oleh file server. Sebuah nama-nama server komputer, peta lokal, alamat, nama pengguna untuk user ID, dan nama kelompok untuk ID group. Setiap mesin dapat meminta layanan untuk menyelesaikan nama waktu. Satu atau beberapa server print mengontrol akses ke printers. Workstation and PC bersama memiliki pekerjaan percetakan server untuk mereka. Komponen lain menyediakan gateway ke jaringan area luas. Sebagai pengguna tidak ada perlu menyadari komputer mana yang memberikan layanan. Nah, ini ada gambar, ada slide database management system. Sini ada display 1 yang di sini juga ada display 2. Nah, dari display 1 ke database engine, baru ke database monitor, lalu nanti terbagi ke database 1 dan 2. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalau ini yang titik-titik ini machine-nya. Nah, ini prosesnya. Nah, yang anak panah begini network interprocess communication. Nah, yang ini nih OS communication to external device. Kita lanjut. Aplikasi klien yang berbeda ingin mengakses dan memperbarui data bersama dalam database. Aplikasi klien mungkin sistem perbankan, lembaga real estate,
Maskapai tiket sistem reservasi mengakses data seperti saldo rekening bank, rincian dari properti yang akan dijual atau membiarkan, atau pesawat terbang dan data pemesanan pesawat. Database secara fisik didistribusikan melalui beberapa prosesor untuk mengambil keuntungan dari data lokal akses yang meningkatkan kinerja aplikasi klien. Maaf ya teman-teman, lagi ngerjain di warnet, jadi banyak yang ngerokok dari tadi. Data dapat direplikasikan untuk mengurangi dampak dari kegagalan prosesor dan atau jaringan. Setiap prosesor menjalankan monitor database yang mengimplementasikan pemetaan antara database dilihat oleh klien dan database fisik disimpan pada prosesor yang berbeda. Monitor database harus saling bekerja sama untuk menerapkan klien akses ke data remote. Update data direplikasikan dan kontrol konkurensi. Distribusi fisik data karena itu transparan kepada klien. Nah, di sini ada automatic tailor matching network. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Oke, sebuah jaringan ATM atau automatic teller message memungkinkan nasabah bank untuk menarik uang tunai dari rekening bank mereka. Bank memelihara jaringan besar mesin teller. Pelanggan memiliki kenyamanan yang tinggi, privasi dan persyaratan. Pelanggan mungkin ingin menarik uang tunai dari rekening mereka melalui mesin teller. Sebuah komputer phone end mengontrol satu atau beberapa teller. Transfer permintaan penarikan ke komputer bank pemegang rekening, menunggu bank memenuhi permintaan, dan karena itu harus dioperasikan dengan sistem komputer heterogen. Setiap bank memiliki sistem toleransi kegagalan untuk cepat pulih dari kegagalan komputer memegang rekening mereka. Contohnya, komputer hot siaga yang memelihara salinan database akun dan data menggantikan komputer utama dalam hitungan detik. Oh, ada ya? Kok ngomong ada ya? Yang ketiga, kita masuk yang ketiga, karakteristik umum. Apa yang kita capai ketika kita membangun sistem terdistribusi? Karakteristik umum tertentu dapat digunakan untuk menilai sistem terdistribusi. Ada berbagai sumber daya, keterbukaan, konkurensi, skalabilitas, toleransi kesalahan, transparansi. Resource sharing. Saya bisa menyimpan sebuah publikasi saya di situs web saya. Maka berbagai dengan semua penggunaan internet. Keterbukaan. Saya memiliki kartu kredit. Wow. Bentar ya bang. Konkurensi. Beberapa pengguna database secara bersamaan dapat mengakses dan memperbarui data dalam sistem basis data terdistribusi. Sistem database mempertahankan integritas terhadap update bersamaan dan penggunaan menganggap database sebagai salinan mereka sendiri. Mereka adalah bagaimanapun dapat melihat perubahan satu sama lain setelah mereka telah selesai. Skalabilitas. Sistem terdistribusi seperti internet tumbuh setiap hari untuk mengakomodasi lebih banyak pengguna dan untuk menahan beban yang lebih tinggi. Fault tolerance. Dua database akun yang dikelola oleh bank untuk cepat pulih dan istirahat down. Transparansi. Bila menggunakan sistem terdistribusi, tampaknya pengguna seolah-olah itu terpusat. Resource access and sharing. Kemampuan untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan data di mana saja dalam sistem setelah resmi. Implikasi keamanan. Sumber daya akses control manager menyediakan skema penamaan dan kontrol konkurensi. Sumber berbagai model. Client atau server versus arsitektur and client. Nah, segitu aja
untuk materi pertemuan pertama tentang sistem terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumin, dan mohon maaf kalau di sini berisik juga. Saya ngerjain juga bareng teman-teman di sini. Makasih Pak. Assalamualaikum.